Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurfadillah, NIM B0523504, mata kuliah Epidemiologi, Prodi Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat, Angkatan 2023. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang sebuah penyakit, yaitu anemia. Mulai dari definisi, penyebab, gejala, jenis-jenis, pencegahan, hingga pengobatan. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan sebuah prevalensi anemia di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2018. Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa dari tahun 2013 sampai 2018 terdapat kenaikan prevalensi anemia pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun, yaitu 18,4%, menjadi 32%, atau 14,7 juta jiwa. Hal ini menunjukkan tingginya angka kejadian anemia pada kelompok remaja di Indonesia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh memiliki jumlah sel darah merah yang rendah atau kadar hemoglobin yang rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekurangan zat besi, defisiensi vitamin B12 atau asam folat, gangguan pada sumsum tulang, atau pendarahan. 3 kemungkinan dasar penyebab anemia. Yang pertama, penghancuran sel darah merah yang berlebihan. Bisa disebut anemia hemolitik. Muncul saat sel darah merah dihancurkan lebih cepat dari normal. Umur sel darah merah normalnya 120 hari. Sumsum tulang penghasil sel darah merah tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan sel darah merah. Yang kedua, kehilangan darah. Kehilangan darah dapat menyebabkan anemia karena perdarahan berlebihan, pembedahan atau permasalahan dengan pembekuan darah, kehilangan darah yang banyak karena menstruasi pada remaja atau perempuan juga dapat menyebabkan anemia. Semua faktor ini akan meningkatkan kebutuhan tubuh akan zat besi, karena zat besi dibutuhkan untuk membuat sel darah merah baru. Yang ketiga, produksi sel darah merah yang tidak optimal. Ini terjadi saat sumsum tulang tidak dapat membentuk sel darah merah dalam jumlah cukup. Ini diakibatkan infeksi virus, paparan terhadap kimia beracun, atau obat-obatan seperti antibiotik, anti kejang, atau obat kanker. Ada beberapa gejala yang sering kali muncul pada penderita anemia, diantaranya lemah, letih, lesu, mudah lelah dan lunglai, wajah tampak pucat, mata berkunang-kunang, sulit berkonsentrasi dan mudah lupa, sering sakit. Pada bayi dan balita biasanya terdapat gejala seperti kulit pucat atau berkurangnya warna merah muda pada bibir dan bawah kuku. Perubahan ini dapat terjadi perlahan-lahan sehingga sulit disadari. Jika anemia disebabkan penghancuran berlebihan dari sel darah merah, maka terdapat gejala lain seperti jaundice, warna kuning pada bagian putih mata, pembesaran limpa, dan warna urin seperti teh. Ada beberapa jenis-jenis anemia. Yang pertama, anemia defisiensi zat besi. Penurunan hemoglobin sebetulnya baru akan terjadi jika cadangan zat besi di sel tubuh sudah benar-benar habis. Kurangnya zat besi dalam tubuh bisa disebabkan banyak hal. Kekurangan zat besi pada bayi mungkin disebabkan prematuritas, atau bayi tersebut lahir dari seorang ibu yang menderita kekurangan zat besi. Pada anak-anak mungkin disebabkan oleh asupan makanan yang kurang mengandung zat besi. Sedangkan pada orang dewasa, kurangnya zat besi pada prinsipnya hampir selalu disebabkan oleh pendarahan menahun atau berulang-ulang yang bisa berasal dari semua bagian tubuh. Yang kedua, anemia defisiensi vitamin C. Diagnosa penyakit ini dilakukan pengukuran kadar vitamin C dalam darah. Pada anemia jenis ini, sumsum tulang menghasilkan sel darah merah berukuran kecil. Yang ketiga, anemia makrositik. Jenis anemia ini disebabkan karena tubuh kekurangan vitamin B12 atau asam folat. Anemia ini memiliki ciri sel-sel darah abnormal dan berukuran besar, makrositer, dengan kadar hemoglobin per eritrosit yang normal atau lebih tinggi hiperkrom dan MCV tinggi. MCV merupakan salah satu karakteristik sel darah merah. Sekitar 90% anemia makrositik yang terjadi adalah anemia pernisiosa. Yang keempat, anemia hemolitik.
Anemia hemolitik terjadi bila sel darah merah dihancurkan jauh lebih cepat dari normal. Umur sel darah merah normalnya 120 hari. Pada anemia hemolitik, umur sel darah merah lebih pendek sehingga sumsum tulang penghasil sel darah merah tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan sel darah merah. Kemudian yang kelima ada anemia aplastik. Merupakan jenis anemia yang berbahaya karena dapat mengancam jiwa. Anemia aplastik terjadi bila sumsum tulang pembuatan darah merah terganggu. Pada anemia aplastik terjadi penurunan produksi sel darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit yang disebabkan oleh bahan kimia, obat-obatan, virus, dan terkait dengan penyakit-penyakit yang terakhir ada anemia sel sabit. Adalah salah satu penyakit keturunan yang ditandai dengan sel darah merah yang berbentuk sabit, kaku, dan anemia hemolitik kronik. Pada penyakit sel sabit, sel darah merah memiliki hemoglobin, protein pengangkut oksigen yang bentuknya abnormal sehingga mengurangi jumlah oksigen dalam sel dan menyebabkan bentuk sel menjadi seperti sabit. Sel ini berbentuk sabit akan menyumbat dan merusak pembuluh darah terkecil dalam ginjal, otak, tulang, dan organ lainnya dan menyebabkan kurangnya pasokan oksigen ke organ tersebut. Ada 3 jenis pencegahan pada anemia, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pertama, ada pencegahan primer pada anemia, yaitu melalui pendidikan. Konsumsi tablet zat besi dapat menimbulkan efek samping yang mengganggu sehingga orang cenderung menolak tablet yang diberikan. Agar mengerti harus diberikan pendidikan yang tepat, misalnya tentang bahaya yang mungkin terjadi akibat anemia, dan harus pula diyakinkan bahwa salah satu penyebab anemia adalah defisiensi zat besi. Berikutnya adalah pola istirahat yang dianjurkan minimal 8 jam per hari. Kemudian dari segi pola aktivitas dan melakukan tes laboratorium. Mengetahui kandungan B12 dalam darah sehingga bisa membedakan antara anemia biasa dengan anemia pernisius. Bila ternyata kadar vitamin B12 normal, maka dapat dilakukan pemberian asam folat dengan dosis 0,1 sampai 1,0 mg per hari. Yang kedua ada pencegahan sekunder pada anemia, yaitu pengawasan penyakit infeksi. Pengawasan penyakit infeksi memerlukan upaya kesehatan seperti penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi lingkungan, dan kebersihan perorangan. Kemudian berikutnya, fortifikasi makanan pokok dengan zat besi. Fortifikasi makanan merupakan salah satu cara terampuh dalam pencegahan defisiensi zat besi. Di negara industri, produk makanan fortifikasi yang lazim adalah tepung gandum serta roti makanan yang terbuat dari jagung dan bubur jagung. Berikutnya ada transfusi darah, hingga pemberian tablet atau suntikan zat besi, dan juga melakukan tes laboratorium. Yang ketiga ada pencegahan tersier pada anemia, yaitu pemberian suntikan untuk menghentikan pendarahan. Berikutnya mengonsumsi bahan makanan sumber utama zat besi, asam folat, vitamin B6, dan vitamin B12 seperti daging dan sayuran sesuai kecukupan gizi yang dianjurkan. Melakukan tes laboratorium untuk mengetahui kandungan B12 dalam darah sehingga bisa membedakan antara anemia biasa dengan anemia pernisius. Berikutnya, mengkonsumsi suplemen asam folat dapat merangsang pembentukan sel darah merah dan menjaga kondisi di mana tubuh kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk sintesis eritrosit, antara lain zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Kemudian yang terakhir membahas tentang pengobatan anemia. Pengobatan anemia sebenarnya tergantung pada penyebabnya, bisa meliputi suplemen zat besi atau vitamin, transfusi darah, atau pengobatan penyakit yang mendasarinya. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai penyakit anemia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.